Hasil laga internasional, Timnas Indonesia gagal menang. Laga Brasil versus Argentina diwarnai kerusuhan. Barcelona pulangkan Thiago Alcantara. Pembagian pot drawing Euro 2023. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Belanda berpesta di saat bermain sebagai tim tamu di markasnya Gibraltar, Estadio do Algarve, Rabu 22 November dini hari waktu Indonesia Barat. Laga matchday 10 grup kualifikasi Euro 2024 itu berakhir dengan kemenangan telak 6-0 bagi The Orange. Calvin Stengs jadi bintang di laga ini berkat 3 golnya di menit 10, 50, dan di menit 62. 3 gol lainnya dibagi rata dengan 3 pemain. Mereka adalah Mats Wiever di menit 23, dan Koop Meiners di menit 38, dan Cody Gakpo di menit 81. Timnas Prancis gagal mencatatkan 100% menang di kualifikasi Euro 2024. Di laga terakhir, Prancis dipaksa berimbang melawan tuan rumah Yunani dengan skor 2-2 Rabu dini hari tadi. Gol-gol Yunani diciptakan oleh Anastasios Bakasetas dan Fotis Ioannidis, sedangkan gol-gol Prancis dibuat Randal Kolo Muani dan Yusuf Fofana. Timnas Kroasia berhasil memastikan diri lolos ke putaran final Euro 2024 setelah mengalahkan Armenia dengan skor tipis 1-0 di Stadion Maksimir, Rabu 22 November. Gol tunggal kemenangan Kroasia dicetak oleh striker mereka Ante Budimir di menit ke-43. Pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Brasil harus mengakui ketangguhan Argentina dalam laga di Stadion Maracana. Argentina menang tipis berkat gol sematawayang yang dicetak Nicolas Otamendi di menit ke-63. Jerman menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke Austria dalam pertandingan uji coba Rabu 22 November dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Ernst Happel, Wina. Kali ini, 2 gol kemenangan Austria dicetak oleh Marcel Sabitzer di menit 29 dan Christoph Baumgartner di menit 73. Ini menjadi kekalahan kedua beruntun yang ditelan Jerman di bawah pelatih Julian Nagelsmann. Sebelumnya, mereka dikandaskan oleh Turki. Timnas Argentina U17 melangkah ke perempat final Piala Dunia U17 2023 usai menang telak 5-0 atas Venezuela di babak 16 besar di Stadion Jalak Harupat Bandung Selasa 21 November. 5 gol tim Tango dicetak oleh bunuh diri bek Venezuela Balbo Vieira, Santiago Lopez, Claudio Echeverri, dan 2 gol sang striker Agustin Fabian Roberto. Maroko melaju ke perempat final Piala Dunia U17 2023 usai mengalahkan Iran. Kedua tim bermain imbang 1-1 selama waktu normal. Iran berhasil memecah kebuntuan lebih dulu di menit ke-73 melalui tandukan Esmael Golizadeh. Namun Maroko berhasil menyamakan skor di injury time lewat tendangan Nasim Azauzi. Pada babak adu penalti, Singa Atlas akhirnya menang dramatis 4-1 atas wakil Asia. Kiper Maroko kali ini jadi pahlawan. Pada pertandingan lain, Jerman juga lolos ke perempat final usai menang dramatis 3-2 melawan Amerika Serikat. Ada pula timnas Mali yang menggulung Meksiko 5 gol tanpa balas di Stadion Gelora Bung Tomo. Timnas Indonesia belum mampu meraih kemenangan di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial, skuad Garuda hanya imbang 1-1. Patrick Reichelt membawa Filipina memimpin pada menit ke-26. Namun, Timnas Indonesia berhasil menyamakan skor lewat sepakan Sadil Ramdhani di menit ke-70. Pasca pertandingan, Sintayong mengatakan perjalanan dari Irak ke Filipina menjadi alasan Indonesia kesulitan. Ada pula masalah lapangan sintetis yang tak biasa digunakan oleh para pemain Timnas Indonesia. Di laga lain, sementara itu, Irak menang tipis 1-0 atas Vietnam di Hanoi.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa anak asuhnya gagal bermain maksimal karena faktor lapangan. STY menjelaskan bahwa mereka cukup kesulitan mengembangkan permainan terutama pada 20 menit awal. Cukup kesal dengan kondisi rumput, Coach Sin berharap Federasi Sepak Bola Filipina memberikan perhatian khusus. Dia menilai bahwa PFF seharusnya mempersiapkan kondisi lapangan dengan baik yang standar FIFA. Menurutnya, memberikan fasilitas terbaik adalah sebuah kewajiban untuk menghormati tim tamu. Timnas Jepang U17 meninggalkan ruang ganti Stadion Manahan Solo dalam keadaan bersih dan rapi, serta beri ucapan terima kasih usai tersingkir dari Piala Dunia U17 2023 Senin 20 November. Seperti diketahui, Jepang takluk dari Spanyol pada babak 16 besar. Ucapan terima kasih tersebut mengundang komentar simpatik dari netizen. Tak sedikit yang memuji sikap tim Samurai Biru Muda setelah menyelesaikan perjuangannya di gelaran 2 tahunan itu. Laporan baru-baru ini oleh Associated Press menyebutkan bahwa dua bintang sepak bola, Cristiano Ronaldo dan Messi, akan saling berhadapan dalam pertandingan persahabatan di Arab Saudi. Rumornya laga yang akan digelar pada Februari mendatang itu sebagai bahan dari Piala Musim Riyadh. Tapi rumor duel terakhir antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tampaknya tidak akan terjadi setelah Inter Miami melalui Direktur Olahraga Chris Henderson membantah rumor tersebut. Saat ini pihaknya sedang mengerjakan rencana pramusim tim. Kerusuhan mengawali sekaligus membuka duel panas antara Brasil versus Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL di Stadion Maracana, Rabu 22 November pagi WIB. Kerusuhan itu terjadi di salah satu tribun Stadion Maracana, terkhusus pada bagian yang menampung para supporter Argentina. Akibat kerusuhan ini, laga pun sempat tertunda selama 30 menit, sebelum akhirnya bisa dimulai setelah situasi kondusif. Barcelona bakal terjun ke bursa transfer musim dingin 2024 untuk mencari gelandang anyar pengganti Gavi. Thiago Alcantara menjadi salah satu gelandang yang kabarnya masuk radar Blaugrana. Menurut laporan Football Espanya, Blaugrana siap mendatangkan Thiago dari Liverpool pada bursa transfer mendatang. Bukan hanya Thiago, klub asuhan Xavi Hernandez kabarnya juga mempertimbangkan beberapa nama lain, seperti Guido Rodriguez serta Jorginho. Penyerang masa depan Barcelona yang kini masih dipinjamkan ke klub asalnya, Atletico Paranaense, Vitor Roque, hampir sembuh dari cedera menyusul kerusakan ligamen pergelangan kakinya pada 21 September. Mundo Deportivo melaporkan dia sekarang berlatih dengan bola Selasa 21 November. Roque kemungkinan akan kembali ke lapangan pertandingan melawan Vasco da Gama akhir pekan ini. Vinicius Junior telah meluncurkan kampanye untuk memerangi rasisme yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kesadaran Kulit Hitam di Brasil pada Senin 20 November 2023. Bersamaan dengan kampanye itu, ia juga meluncurkan buku panduan pendidikan anti-rasisme setebal 60 halaman melalui yayasannya, yang bertujuan membantu sekolah menjadikan lingkungan pendidikan lebih inklusif dan menghindari stereotip yang menumbuhkan prasangka. Termasuk tuan rumah Jerman, 24 tim peserta Euro 2024 akan dibagi ke dalam 4 pot berbeda untuk melakukan undian alias drawing fase grup. Masing-masing pot diisi 6 tim. Pembagian pot ditentukan berdasarkan prestasi masing-masing tim di kualifikasi. Misalnya, 5 negara juara grup terbaik di babak kualifikasi Euro 2024 otomatis masuk pot 1, yaitu Portugal, Prancis, Spanyol, Belgia, dan Inggris. Melihat pot drawing yang ada, hal ini berpotensi memunculkan grup neraka, mengingat ada Belanda di pot 3 dan Italia di pot 4. Vicha Kvaratskhelia dan agennya yakin Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis akan menepati janjinya dan segera memberikan kontrak baru yang jauh lebih baik. Sama seperti musim sebelumnya, para musim ini juga memulai dengan baik, dengan 3 gol dan 5 assist dalam 15 pertandingan antara Serie A dan Liga Champions. Namun gajinya tetap sama seperti saat pertama kali tiba, yakni sekitar 1,4 juta euro dan dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2027. Barcelona kehilangan Gavi dalam waktu yang cukup lama. Mereka butuh sosok pengganti. Football Espanya mengklaim bahwa salah satu target musim panas mereka bisa menjadi solusi atas teka-teki yang dihadapi Xavi. Gelandang Argentina dan Tottenham Hotspur Giovanni Lo Celso masuk dalam daftar calon Barcelona selama musim panas, dengan Blaugrana tertarik untuk meminjam mantan playmaker Villarreal dan Real Betis itu.
Petualangan Lorenzo Insigne di Amerika sepertinya akan segera berakhir. Menurut media Italia, sang gelandang sedang mencari jalan keluar cepat dari Toronto. Insigne menandatangani kontrak dengan Toronto hingga Juni 2026 dan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di MLS sebelum kedatangan Messi di Miami, dikutip Diario AS. Media Italia melaporkan minat yang kuat dari Roma dan Lazio untuk memulangkannya pada bursa transfer Januari. Pelatih Republik Ceko Jaroslav Silhavy mengundurkan diri setelah kemenangan 3-0 atas Moldova yang memastikan mereka lolos ke Euro 2024 pada Senin 20 November. Silhavy memimpin Ceko ke posisi kedua di grup E babak kualifikasi, mengantarkan runner-up tahun 1996 itu untuk bermain di kejuaraan Eropa ke-8 berturut-turut. Saya sudah bilang ke Presiden Asosiasi Sepak Bola Ceko, Peter Voska. Tekanannya sudah sangat besar, terkadang saya sendiri tidak memahaminya. Ini juga berkontribusi pada keputusan kami. Bek Barcelona Inigo Martinez mengakui apa yang dilontarkan Ilkay Gundogan setelah dikalahkan Real Madrid di awal bulan ini tidak mengenakan hati para pemain yang berada di skuad Xavi. Seperti diketahui, ex-pilar Manchester City itu misu-misu menunjuk rekan-rekan setimnya sebagai biang kerok kekalahan memalukan di El Clasico melawan sang rival abadi. Meski begitu, dibeberkan Martinez, segera setelah itu para pemain saling berbicara dengan Gundogan dan masalah pun teratasi. Copa America 2024 digelar di Amerika Serikat. Diumumkan pada hari Senin bahwa pertandingan pembukaan turnamen akan berlangsung pada 20 Juni di Stadion Mercedes-Benz di Atlanta, Georgia, kandang tim MLS Atlanta United. Sementara itu, final akan berlangsung di Miami di Hard Rock Stadium di Miami Gardens pada 14 Juli. Tentu ini menjadi momen yang pas buat Lionel Messi untuk kembali mengantarkan Argentina ke final Copa America dengan bermain di kandang klubnya sendiri. Menurut Fabrizio Romano, LA Galaxy tertarik pada pemain internasional Meksiko itu dan juga telah melakukan kontak dengan penyerang tersebut musim panas lalu sebelum dia memutuskan untuk kembali ke PSV. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Lozano masih mempertimbangkan untuk pindah ke Amerika Serikat dan dengan ketertarikan Galaxy, mereka bisa menjadi opsi bagi pemain kelahiran Mexico City itu menjelang musim 2024. Dua mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi telah menjadi idola bagi sebagian besar pesepak bola muda saat ini. Endrick Felipe, calon pemain baru Real Madrid, termasuk pesepak bola muda yang telah menentukan idolanya. Dikutip dari Goal, Endrick telah menentukan Ronaldo sebagai favoritnya daripada Messi. Hal itu disampaikannya di sela-sela tengah membela timnas Brazil. Messi adalah pemain hebat, tapi saya lebih menyukai Cristiano Ronaldo. Mengutip Tribal Football, Chelsea diberitakan sedang mempertimbangkan untuk memberikan tawaran uang besar kepada Brentford untuk Ivan Toney. Penyerang tengah ini akan berhak memainkan pertandingan kompetitif mulai pertengahan Januari 2024 setelah larangan bermainnya berakhir. Tidak hanya Chelsea, striker tersebut juga diinginkan oleh Arsenal dan Manchester United dengan Brentford ingin memulai perang penawaran. Cristiano Ronaldo dan Neymar pindah ke Arab Saudi dengan nilai besar, tetapi transfer mereka tidak merugikan Al Nassr atau Al Hilal sepeser pun. Pasalnya, penyelenggara Saudi Pro League telah menerapkan program rekrutmen sebelum Ronaldo dan Neymar direkrut. Proyek ambisius tersebut membuat setiap klub di SPL diberi sejumlah besar uang untuk menarik talenta-talenta terbaik ke wilayah tersebut. Singkatnya, Al Nassr dan Al Hilal tidak memakai dana sendiri dalam mendatangkan pemain bintangnya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!